sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk hidup kita. Mengapa? Kalau hidup kita ditopang oleh tangan Tuhan, tangan yang ajaib yang luar biasa itu saudara sekalian, maka kita tidak pernah akan goyah. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa supaya semua jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini diberi kekuatan daripada Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang menopang tangan Tuhan yang menopang hati kami, maka kami tidak akan pernah goyah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Yesaya 26 ayat 3 dan 4, demikian bunyi firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Amin. Indikator yang kita bisa pakai ialah damai sejahtera atau shalom. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan shalom di hati kita, maka itu tandanya hati kita mulai goncang. Ya. Firman Tuhan yang lain mengatakan, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu dari pihak Tuhan. Tapi dari pihak kita bagaimana? Ingat ya, Yesaya 41 ayat 10. Ya, saya bacakan untuk kita juga. Yesaya 41 ayat 10. Ingat itu, mudah diingat. 41 ayat 10. Apa katanya? Dengar jemaat Tuhan, dengar pemirsa. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Amin. Artinya apa? Kalau tangan kanan Tuhan memegang kita, Yesus memegang tangan kita, maka kita tidak akan pernah goyah dan kita tidak pernah hilang damai sejahtera. Mari kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Yang hatinya teguh. Teguh artinya apa? Tidak mudah goyah. Mari kita berdoa sekarang kepada Tuhan. Minta supaya mindset kita tidak pernah goyah. Akhirnya ini banyak orang menyampaikan firman Tuhan, jangan buat ini, jangan buat ini, karena itu perjanjian lama. Saya mau tanya, kamu pernah sekolah hamba Tuhan enggak? Ya, saya tahu kan, perjanjian baru dikumpulkan sesudah 20 tahun Yesus naik ke surga. Baru dikumpulkan, belum jadi. Lewat konsili, kemudian baru itu perjanjian baru diteguhkan sebanyak 27 kitab. Nah, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 66 kitab. Belum lama, baru tahun 1900 berapa baru kemudian tetap hati. Ada kitab-kitab yang lama tidak bisa diterima. Kemudian baru diterima pada waktu konsili terakhir. Saudara sekalian, maksud saya apa? Kalau begitu Tuhan Yesus pakai apa? Pakai perjanjian baru? No, thank you. Tidak pakai. Dia pakai perjanjian lama, diaplikasikan kepada kehidupannya, pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini. Itu yang patut kita renungkan. Janganlah semua pengajaran-pengajaran aneh-aneh itu kemudian membuat kita, mindset kita goyah. Begitu juga sekarang di mana dunia dilanda oleh postmodern, saudara sekalian, di mana sekarang dunia dalam genggaman kita, tinggal kita ngomong, dijawab oleh Google. Ya. Dalam kondisi seperti ini, saudara sekalian, kita jangan pernah lupa bahwa hati kita pun harus dijaga dengan damai sejahtera. Usul saya kepada saudara sekalian ialah, begitu buka mata bangun pagi, jangan lihat media sosial, tapi baca dulu satu pasal firman Tuhan. Ya, saya misalnya sebenarnya tidak mau terus lihat media sosial, tapi saya menggunakan ini seperti sekarang, menggunakan media sosial untuk pelayanan saya. Jadi saya harus lihat siapa yang nge-like, siapa yang komen dalam siaran saya ini. Itu sebabnya saya buka. Tapi saya selalu tengah malam pun, waktu saya memuat itu renungan ini di media sosial, saya pun
menggunakan waktu untuk satu pasal baca firman Tuhan. Jadi saya selalu sekitar 3-4 pasal sehari yang saya renungkan. Gunanya untuk apa? Supaya tadi hati saya teguh. Nah, jangan sudah pikir saya pendeta yang sudah tua, ya, yang bergelar. Itu tidak menjamin, saudara sekalian. Saya harus menjaganya dengan tangan Tuhan, firman-Nya menopang hidup saya. Karena tadi katakan itu Tuhan adalah gunung batu yang kekal, yang menjaga hidup saya, yang menopang hidup saya. Ada tangan kanan Tuhan yang menjaga hidup saya supaya saya tidak pernah takut dan goyah menghadapi segala kenyataan hidup ini. Itu yang sangat patut kita perhatikan bersama sekarang, saudara-saudara sekalian. Jadi kita hanya bisa dapat damai sejahtera kalau hati kita teguh dan tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran apapun, situasi apapun, kondisi apapun. Mari kita belajar hari ini untuk tetap teguh seperti apapun keadaannya, karena kita punya tangan Tuhan yang tidak tergoyahkan ketika kita melewati badai dahsyat sekalipun. Apalagi mendengarkan berita-berita yang tidak benar, yang belum tentu juga kebenarannya, yang dapat menerpa hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk tetap teguh hati dan tidak mudah goyah, karena ada tangan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa menopang hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.